Walau kelihatannya tenang, aman, dan nyaris nggak ada ancaman, kapal dari seluruh penjuru dunia diterungku dalam ketakutan yang besar saat melewati wilayah ini. Utamanya bagi mereka yang berbendera negara-negara barat. Bukan persoalan perompak, tapi karena eskalasi geopolitik yang terus meningkat di Timur Tengah antara Houthi dan Amerika Serikat. Houthi bersumpah akan membasmi siapapun yang lewat tanpa izin. Gak sedikit yang udah jadi korban. Jangankan kapal kargo atau tanker, kapal perang aja bisa mendadak jadi rongsokan setelah serangan efektif dari kelompok proksi Iran ini. Wah, ketat juga ya. Tapi di tengah panasnya konflik di perairan Timur Tengah tersebut, tiba-tiba lewat sebuah kapal yang makin diperhatiin kok makin familiar ya. Loh, kok ada logo Pertamina? Oh, ternyata kapal Indonesia toh. Kapal ini berhasil melewati Selat Bab al-Mandab setelah memberi isyarat pada otoritas Houthi. Keren juga. Mengingat ada lebih dari 15 kapal yang harus memutar balik dan ngambil jalur yang berkali lipat lebih jauh. Bahkan, jalur yang melewati Tanjung Harapan di Selat Afrika itu butuh waktu 3 pekan lebih lama untuk menuju Eropa. Kapal Gamsunoro yang merupakan bagian dari armada Pertamina adalah sebuah kapal tanker minyak mentah yang memiliki spesifikasi mengesankan. Dibangun pada tahun 2014, kapal ini memiliki bobot mati sebesar 105.000 ton. Dengan draut yang mencapai 14,7 meter, Gamsunoro termasuk dalam kategori kapal tanker Aframax yang merupakan salah satu kategori kapal tanker berukuran besar. Sebagai kapal tanker Aframax, Gamsunoro dirancang untuk mengangkut minyak mentah dengan kapasitas yang signifikan, menjadikannya salah satu kapal terbesar dalam armada Pertamina. Ukuran dan kapasitasnya yang besar memungkinkan Gamsunoro untuk beroperasi secara efisien dalam menyangkut minyak mentah antar pelabuhan, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam konteks operasional, kapal seperti Gamsunoro memainkan peran kunci dalam industri minyak dan gas, terutama dalam hal transportasi minyak mentah. Keberhasilan Gamsunoro dalam melintasi Laut Merah bukan hanya sebuah pencapaian dalam hal navigasi, tetapi juga sebuah pernyataan politik. Indonesia, yang dikenal sebagai pendukung Palestina, menunjukkan keberanian dengan melintasi Laut Merah, mengirimkan pesan tersirat kepada Houthi dan komunitas internasional. Ini menegaskan posisi Indonesia dalam konteks geopolitik yang lebih luas, termasuk dalam mengelola resiko di salah satu jalur pelayaran paling berbahaya di dunia. Privilege tersebut tentu didasari oleh latar belakang kebijakan politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal paling getol dalam membela Palestina di kancah internasional. Gak heran kalau sekelas Houthi yang berdarah dingin aja bisa segan banget sama negara kita. Tahu kan, selain secara diplomatik, Indonesia juga bisa ngirimin bantuan militer kalau situasinya makin gak terkendali. Kalau memang begitu, maka Indonesia kemungkinan bakal mengirimkan tank harimau buatan dalam negeri untuk penyerangan di sektor darat. Tank ini dibuat dari hasil kerjasama antara PT Pindad dan perusahaan asal Turki bernama FNSS. Dari hasil kerjasama ini, mereka berhasil membuat tank medium yang diberi nama tank harimau. Dengan panjang 9 meter dan lebar mencapai 3,3 meter, membuat tank ini hanya berbobot 35 ton saja. Padahal, tank harimau dibekali senjata utama berupa meriam Cockerill berukuran kaliber 105 mm. Gak cuma itu aja, di sisi lain tank tersemat senjata sekunder berupa senjata mesin berkaliber 7,62 mm yang bisa dimanfaatkan oleh awan. Nah, karena bobot yang cukup ringan, tank ini mampu melaju di kecepatan maksimum 78 km per jam. Bahkan tank ini mampu menempuh jarak sejauh 450 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Beda cerita nih kalau serangannya di sektor laut. Udah jelas, Indonesia mengerahkan kapal selam baru dan terhebat, yakni KRI Alugoro. Perlu kalian tahu kalau KRI Alugoro ini sejatinya buatan anak bangsa. Jadi, PT PAL Indonesia bekerja sama dengan pabrikan Korea Selatan, yaitu Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, untuk ngebangun kapal selam ini.
Buat persenjataannya, kapal selam ini udah terinstal peluncur guided missile yang dimana bisa menembakkan roket anti kapal perang Harpoon buatan Boeing. Gak cuma sampai di situ aja, torpedo Black Shark sepanjang 6,3 meter ini bisa ngehantam target sejauh 50 km.